Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Dafei. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang bisa memulai sebuah hal yang luar biasa gitu, sebuah pencapaian. Dan ini adalah titik permulaannya. Apa itu? Pasti teman-teman masih bingung ya. Ya udah kasih tahu nih. Titik permulaan itu inspirasi. Nah, kalian semua pasti sepakat saat kita mulai mau melakukan sesuatu, entah apapun itu, pasti ada satu hal yang menjadi pemicunya, dan yang menjadi pemicu itu adalah inspirasi. Pada saat kita menemukan inspirasi, kita tuh pasti bakal ngerasa kayak semangat, menggebu-gebu, pengen segera mewujudkan hal itu, pengen berambisi gitu, pengen cepet-cepet dapat kesuksesan yang sesungguhnya. Dan inspirasi ini kadang datang nggak tahu tempat lah bahasanya. Jadi kita bisa nemu kapan aja, di mana aja, pada saat apa aja. Entah lagi baca buku, lagi dengar kajian, atau ketemu orang yang soleh, ketemu orang yang keren, dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi pemicu inspirasi itu muncul. Nah, tapi sayangnya banyak sebagian orang, atau mungkin kita, aku, kamu, kita saat kita nemu inspirasi, kita tuh nggak langsung mengikat inspirasi itu gitu. Kadang pada saat kayak terbesit aja, aku pengen misalnya aku pengen abis dengerin kajian misalnya, aku abis ini pokoknya harus tilawah, harus sholat sunnah, harus segala macem gitu. Nah, cuman lebih banyak dari kita tuh kayak cuma dalam hati aja, tanpa ada realisasi yang sesungguhnya gitu. Kadang malah pada saat kajian kita semangat banget, atau lagi ikut seminar kita semangat banget, pengen segera gitu, abis ini pokoknya harus ini, harus itu, ini itu, tapi kita nggak ada yang mengikat supaya hal itu bisa terjadi gitu. Nah, yang bisa menjadi pengikat salah satunya ya, menurut aku, itu dengan kita menulis. Makanya setiap kita ikut entah kajian, entah acara, seminar, segala macem, selalu siapin alat tulis gitu. Di samping kita dengerin khusyuk gitu ya, fokus, kita juga harus catat poin-poin penting. Atau misal tiba-tiba kita punya inspirasi, dapat ide buat bikin sesuatu pas lagi seminar, misalnya seminar ekonomi gitu, habis ini bikin usaha kecil-kecilan. Nah, jangan sampai inspirasi yang udah ada itu kita malah di pikiran doang gitu, nggak sampai kita tuliskan. Karena ya dengan menulis itu ada reminder buat kita gitu, ada yang bisa jadi pemicu lagi. Misal kita udah ada agak-agak lupa nih, misalnya abis kajian kita kan makan, misalnya pergi sama teman-teman atau gimana, biasanya itu yang bikin kita lupa sama tekad kita yang barusan ada gitu. Nah, bener kan, biasanya abis kita ikut seminar atau acara kajian dan sebagainya, biasanya kita kan bareng teman-teman nih. Nah, abis ini kemana yuk? Nah, dari setelah kita keluar dari entah seminarnya atau kajiannya, pasti si semangat itu bisa aja pudar, langsung hilang entah kemana gitu, digantikan dengan kesenangan bersama teman-teman, pergi makan dan sebagainya. Nah, maka dari itu catat, jangan lupa dicatat, ditulis. Kalau udah ditulis nih, kita udah punya poin-poinnya, punya inspirasi yang udah kita dapat tadi itu, udah kita tulis poin-poin pentingnya, kita harus ngapain aja, itu sekalian kalau bisa gitu. Jangan setengah-setengah, kayak pas kajian atau lagi seminar, kita cuma punya semangat bakal ini bakal itu, tapi kita nggak ngerinciin mau ngapainnya, segala macemnya gitu. Kalau bisa itu juga harus ada gitu, harus kita cantumin
supaya lebih jelas gitu, supaya kita saat ngelihat catatan itu kita nggak kelimpungan lagi. Ini pas tadi kita dapat inspirasi, kita harus ngapain aja ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa ditulis, dicatat. Nah habis tulis diapain? Setelah itu sih dilaksanain dong. Begitu pulang ke rumah, ke kosan, ke apartemen, misalnya kemanapun lah ya tempat kalian tinggal, kita bikin lagi sketsa yang lebih besar gitu. Misal kita udah tulis di note kecil kan, biasanya kita bawa ke acara itu notes kecil, buku kecil gitu. Nah kita bikin lagi sketsa yang besarnya. Kalau perlu dibikin di misalnya kertas HVS, HVS masih terlalu kecil ya, nggak apa-apa, misalnya dari HVS dulu kita rancang lagi, disusunin lagi, dicabangin lagi, harus ini harus itu dan lain sebagainya. Habis itu kita tempel di dinding kamar, misalnya dihias-hias ya, biar menarik. Jadi setiap kita lihat tuh nggak cuma tulisan doang gitu, ada sesuatu yang bikin kita semangat. Dikasih gambar lah, dicoret-coret, diwarnain segala macem kayak gitu. Nah misal kalau nggak HP terlalu kecil, pakailah karton sekalian biar mantep gitu. Rancangan yang mau kita pengen itu bisa tersimpan gitu dari inspirasi yang kita dapat secuil awalnya pas lagi seminar, pas lagi kajian, bisa jadi hal yang luar biasa, sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan sukses kita atau dan sebagainya gitu ya kan. Nah cita-cita ini cita-cita jadi cita-cita kan. Nah inspirasi ini tuh benar-benar harus kita harus kita rasain atau harus kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, kayak emas misalnya. Ini tuh jarang banget kita dapetin misalnya. Jadi kalau ada dapet tiba-tiba inspirasi apa gitu, kita harus langsung jaga inspirasi itu biar nggak pudar. Karena itu sulit banget saat kita memulai sesuatu misalnya tanpa inspirasi, tanpa apapun gitu. Cuman misalnya kepikiran, kita kayak susah buat ngerealisasiinnya. Maka dari itu inspirasi itu penting banget buat kita simpan, buat kita jaga, supaya ya kita bisa mencapai hal baik atau pencapaian yang kita pengen gitu. Nah inspirasi ini emang penting ya, penting banget gitu. Sebuah awal untuk memulai segalanya gitu. Tapi apa? Tapi kalau tanpa usaha, cuman di sketsain, misalnya digambarin doang, ditulisin, dipajang di kamar, cuman jadi pajangan doang ya, nggak bakal bikin kita sukses gitu. Nggak bakal bikin kita tiba-tiba dapet gitu apa yang kita pengen. Makanya selain inspirasi itu penting, usaha juga yang menentukan hasil yang akan kita dapat. Usaha ini gampang-gampang susah ya. Gampang buat diomongin, susah untuk direalisasikan, sama aja kayak gitu. Nah kayak Allah berfirman nih dalam Quran surat Al-Isra ayat 19, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi kalau ada pepatah bilang usaha nggak akan mengkhianati hasil, ya memang betul kayak gitu. Kalau kita udah usaha mati-matian, udah berusaha keras, hasil tuh nggak akan mengkhianati gitu. Walaupun memang rezeki itu kadang rezeki itu emang udah dari Allah gitulah. Nah dan kita tahu setiap orang itu pasti punya harapan, punya impian, punya tujuan. Tapi bisa dibedakan dengan orang yang memang harapannya cuma harapan, atau orang yang benar-benar sungguh-sungguh yang pengen mendapatkan hasil dari apa yang diharapkan. Nah orang yang sungguh-sungguh sama harapannya, sama cita-citanya, dia yang bakal dapat hasil dari apa yang dia usahakan. Dia bakal benar-benar sungguh-sungguh buat ngelaksanain apa yang dia pengen. Dan kemudian saat memang kita ditakdirkan atau memang bukan rezeki kita, semua hal yang kita usahakan itu gak pernah sia-sia di mata Allah. Gak akan pernah sedikit pun usaha yang kita keluarkan, asalkan kita dengan niat yang baik gitu, ya pasti bakal bernilai di sisi Allah. Rezeki itu gak bakal kemana, cuman memang rezeki itu memang udah ditakdirkan oleh Allah buat kita.
kayak gitu. Oke. Nah jadi ya buat teman-teman semuanya, semoga jadi pengingat juga, buat mengikat inspirasi ya dari hal terkecil dulu lah sebelum kita mencapai tujuan atau cita-cita kita. Inspirasi dulu yang kita ikat, inspirasi dulu yang kita jaga supaya dia nggak hilang gitu. Karena itu adalah titik permulaan. Oke, mungkin itu teman-teman. Makasih sudah nyimak. Mohon maaf kalau ada sedikit kurang atau salah-salah kata dalam pembawaan aku. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.